Pada suatu hari di Baghdad, Abu Nawas, seorang pria yang terkenal dengan kecerdikannya, sedang berjalan-jalan di pasar. Pasar itu ramai dengan orang-orang yang berjualan, mulai dari makanan hingga barang-barang berharga. Di salah satu sudut pasar, terlihat seorang pedagang Cina yang sangat terkenal akan kelicikannya. Dia selalu berhasil menipu orang-orang dengan barang dagangannya yang terlihat mewah, tetapi sebenarnya tidak berharga. Abu Nawas sudah lama mendengar tentang pedagang ini, namun ia tidak pernah bertemu dengannya secara langsung. Kali ini, dia memutuskan untuk menguji kecerdikannya dan memberikan pelajaran kepada si pedagang Cina. Setelah memperhatikan cara kerja si pedagang, Abu Nawas mendekati lapaknya dengan tenang. Si pedagang yang melihat sosok Abu Nawas langsung merasa bahwa orang ini tidak menyukai pembeli. Pedagang Cina itu memamerkan barang-barang dagangannya. Salah satunya adalah sebuah mangkuk antik yang konon terbuat dari emas dan berasal dari zaman dinasti kuno. Mangkuk itu berkilauan di bawah sinar matahari, membuat siapa saja yang melihatnya merasa terpes. "Ini mangkuk emas yang sangat langka," kata si pedagang dengan nada meyakinkan. "Hanya ada satu di dunia. Aku menjualnya dengan harga yang sangat mahal, tapi kamu akan beruntung jika memilikinya." Abu Nawas tersenyum tipis. Dia tahu bahwa mangkuk itu tidak lebih dari mangkuk biasa yang dilapisi emas kucing. Namun, dia berpura-pura tertarik. "Berapa harganya?" tanya Abu Nawas dengan nada penasaran. Si pedagang dengan licik menjawab, "Untuk orang yang bertanya padamu, aku bisa memberi harga khusus, hanya ser." Abu Nawas sejenak, membayangkan pura merenung. Lalu, dengan gerakan yang dramatis, dia membuka kantongnya dan mengeluarkan beberapa keping per. "Sayangnya, aku tidak punya 1000 keping emas. Tapi aku punya keping perak yang sangat langka dan berharga. Ini hanya ada satu di dunia," kata Abu Nawas sambil menyerahkan sekeping perak ke tangan si pedagang. Pedagang Cina itu memeriksa keping perak tersebut, tetapi tidak menemukan keistimewaannya. Namun, karena dia mengaku dengan kata-kata Abu Nawas, dia mulai percaya bahwa keping perak itu benar-benar istimewa. "Berapa menyimpan perak yang kamu punya?" tanya pedagang itu dengan penuh semangat. "Aku punya 3 keping, dan semuanya sangat langka. Jika kamu mau, aku bisa menukarkannya dengan mangkuk emasmu yang juga sangat langka itu," kata Abu Nawas sambil tersenyum penuh. Pedagang Cina itu merasa bahwa dia akan mendapatkan keuntungan besar dari transaksi ini. Dia berpikir bahwa dia bisa menjual keping perak tersebut dengan harga yang lebih tinggi lagi. Maka, tanpa berpikir panjang, dia setuju untuk menukarkan mangkuk emasnya dengan 3 keping perak. Transaksi pun dilakukan, dan Abu Nawas pergi dengan membawa mangkuk emas palsu tersebut. Sementara itu, si pedagang Cina tersenyum puas, merasa bahwa dia telah menipu Abu Nawas. Namun, apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa keping perak yang diberikan Abu Nawas hanyalah perak biasa, tidak lebih berharga dari sekeping perak di pasar Men. Setelah beberapa hari berlalu, pedagang Cina itu mencoba menjual keping perak tersebut kepada orang-orang kaya di Baghdad. Namun, setiap kali dia menawarkan keping perak itu dengan harga tinggi, orang-orang hanya ragu-ragu. Mereka tahu bahwa menjaga perak itu tidak ada yang. Merasa tertipu, pedagang Cina itu menjadi marah dan segera mencari Abu Nawas untuk meminta penjelasan. Setelah beberapa hari mencari, dia akhirnya menemukan Abu Nawas di sebuah kedai teh, sedang bersantai dengan sekelompok teman-temannya. Dengan wajah merah padam, pedagang itu menghampiri Abu Nawas dan berteriak, "Kamu menipuku! Keping perak yang kamu berikan tidak lebih dari keping perak biasa. Bagaimana kamu berani menipuku?" Abu Nawas dengan tenang meminum tehnya, kemudian menatap si pedagang dengan mata yang penuh kebijaksanaan. "Aku hanya menukar barang langka dengan barang langka.
Kamu yang mengatakan bahwa mangkukmu adalah emas dan sangat berharga. Padahal aku tahu itu hanya mangkuk biasa yang dilapisi emas kucing. Jadi aku memberikanmu keping perak yang sangat langka, yang tak ada nilainya di pasaran, bukan kita." Si pedagang tertegun. Dia menyadari bahwa kecerdikan Abu Nawas telah memperdayainya, dan dia tidak bisa membantah apapun. Orang-orang di sekitar mereka yang mendengar percakapan itu tertawa terbahak-bahak, karena pedagang Cina yang biasanya licik, kali ini ditipu oleh kecerdikan Abu Nawas. Sejak saat itu, pedagang Cina berhenti menipu orang dengan barang-barang palsunya, karena dia sadar bahwa di atas kelicikan, ada kecerdikan yang lebih besar. Dan Abu Nawas, seperti biasa, kembali menjadi pahlawan dengan caranya yang jenaka dan penuh petualangan. Suatu hari, di kota Baghdad, seorang pedagang India datang untuk berdagang. Dia dikenal sangat cerdik dan pandai dalam hal tawar-menawar. Orang-orang di pasar pun sering kesulitan mengalahkannya dalam hal jual-beli. Pedagang ini mendengar tentang Abu Nawas, seorang yang terkenal cerdas sekaligus jenaka, dan memutuskan untuk menguji kecerdikannya. Pedagang India itu datang menemui Abu Nawas dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku dengar engkau sangat bijaksana. Bolehkan aku mengajukan sebuah teka-teki?" Abu Nawas dengan tersenyum berkata, "Silakan saja, Tuan Pedagang. Aku siap mendengarkannya." Pedagang itu kemudian berkata, "Begini, jika engkau bisa menjawab teka-tekiku, aku akan memberikanmu 100 keping emas. Namun, jika engkau gagal, engkau harus memberiku 100 keping emas. Bagaimana?" Abu Nawas memandang pedagang itu dengan tenang dan berkata, "Aku terima tantanganmu. Sekarang, apa teka-tekinya?" Pedagang India itu pun mulai bertanya, "Apa yang paling berat di dunia ini, tetapi engkau tak bisa melihatnya?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu tersenyum dan menjawab, "Tuan, jawabannya adalah hutang. Hutang adalah sesuatu yang paling berat, tetapi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang." Pedagang India itu terkejut dengan jawaban Abu Nawas, karena memang benar sekali. Tapi dia tidak menyerah. Dia lalu mengajukan teka-teki kedua. "Baiklah, pertanyaan kedua. Apa yang paling tajam di dunia ini, tetapi engkau tak bisa menyentuhnya?" Abu Nawas kembali tersenyum dan berkata, "Itu adalah lidah, Tuan. Lidah sangat tajam, bisa menyakiti banyak orang, tetapi tidak bisa kita sentuh." Pedagang India mulai merasa cemas, namun dia masih punya satu teka-teki lagi. Dia pun bertanya, "Ini pertanyaan terakhir. Apa yang paling cepat di dunia ini, tetapi tak bisa ditangkap?" Abu Nawas tertawa kecil dan berkata, "Itu adalah pikiran, Tuan. Pikiran bergerak lebih cepat daripada apapun di dunia ini, tetapi tak ada yang bisa menangkapnya." Pedagang India terdiam. Semua teka-teki yang dia ajukan dijawab dengan sangat tepat oleh Abu Nawas. Akhirnya, dia harus menyerahkan 100 keping emas kepada Abu Nawas. Namun, dengan bijaksana, Abu Nawas berkata, "Tuan pedagang, ambillah kembali emasmu. Aku tidak ingin menagih sesuatu yang berasal dari permainan. Biarlah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kecerdikan seharusnya digunakan untuk kebaikan, bukan untuk memperdaya orang lain." Pedagang India terharu dengan kebijaksanaan Abu Nawas dan berjanji tidak akan lagi mencoba memperdayai orang lain dalam berdagang. Pada suatu hari, Abu Nawas, seorang pria yang terkenal cerdik dan pandai bersilat lidah, memutuskan untuk membuka usaha dagang. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, ia punya otak cerdas dan taktik dagang yang tiada tandingannya. Abu Nawas bertekad untuk menjual barang-barang sederhana dengan harga tinggi dan menarik perhatian Raja Harun al-Rashid, raja yang terkenal bijaksana namun kadang-kadang terperdaya oleh kecerdikan orang-orang seperti Abu Nawas.
Mencari peluang dagang. Abu Nawas mulai dengan berdagang barang-barang yang dianggap remeh oleh orang lain. Ia menjual ranting pohon, kerikil kecil, dan barang-barang tak berharga lainnya. Tetapi Abu Nawas tak pernah menjualnya begitu saja. Ia selalu menyisipkan cerita dan filosofi dalam setiap barang yang ia jual, membuatnya tampak sangat istimewa di mata pembeli. Suatu hari, ia memasang sebuah papan besar di depan rumahnya yang berbunyi, "Barang langka untuk dijual dengan harga terjangkau, namun hanya untuk mereka yang memahami nilainya." Orang-orang yang penasaran datang satu persatu ke tempatnya. Di antara mereka adalah seorang pria kaya yang tertarik membeli sesuatu dari Abu Nawas. Pria itu melihat bahwa barang yang dijual Abu Nawas hanyalah ranting-ranting kering. "Abu Nawas, mengapa kau menjual ranting pohon ini? Apa gunanya barang seperti ini?" tanya pria kaya itu. Abu Nawas tersenyum lebar. "Ah, kau tak tahu. Ini bukan ranting biasa. Ranting ini adalah simbol keteguhan dan keberanian. Bayangkan, ranting yang dulu berada di pucuk pohon, sekarang mampu berdiri tegak di tanah meski sudah terlepas dari asalnya. Ia masih memiliki kekuatan untuk menopang beban hidupnya sendiri." Pria kaya itu, meski ragu, terkesan dengan tutur kata Abu Nawas. Ia membeli ranting itu dengan harga yang sangat mahal, menganggap bahwa ia telah membeli sesuatu yang berharga, lebih dari sekadar kayu kering. Menipu dengan kebijaksanaan. Kecerdikan Abu Nawas terus menjadi perbincangan di seluruh negeri. Hingga akhirnya kabar itu sampai ke telinga Raja Harun al-Rashid. Raja merasa tertarik dan ingin mencoba menguji keahlian Abu Nawas dalam berdagang. Suatu hari, Raja mengirim seorang pengawal istana untuk memanggil Abu Nawas ke istana. Ketika Abu Nawas sampai di istana, Raja menyambutnya dengan hangat. "Abu Nawas, aku mendengar kau sangat pandai berdagang dan mampu menjual apa saja dengan harga yang tinggi. Aku ingin kau menjual sesuatu padaku, apapun itu, dan aku akan membelinya." Abu Nawas tersenyum penuh percaya diri. "Baiklah, tuanku. Tapi saya hanya bisa menjual barang yang benar-benar istimewa kepada seseorang yang memiliki kebijaksanaan luar biasa seperti Anda." Raja tersenyum penuh kebanggaan. "Aku tentu adalah orang yang bijaksana, Abu Nawas. Apa yang akan kau jual padaku?" Abu Nawas berpura-pura berpikir sejenak. Lalu ia mengambil sepotong kain usang dari sakunya. "Ini, tuanku, kain ini sangatlah istimewa. Ini adalah kain yang telah menyaksikan sejarah besar dan berbagai peristiwa penting. Ini bukan kain biasa, tuanku. Jika kau memiliki kain ini, kau akan mampu melihat masa depan yang gemilang dan kekayaan berlimpah." Raja Harun al-Rashid terkesima mendengar kata-kata Abu Nawas. "Bagaimana mungkin sepotong kain usang bisa seistimewa itu?" tanyanya, meski dalam hatinya ia mulai penasaran. "Kain ini," kata Abu Nawas sambil menatap raja dengan serius, "pernah digunakan oleh para raja besar di masa lalu. Mereka semua menjadi orang yang sangat sukses setelah memilikinya. Kain ini adalah simbol kebijaksanaan, dan hanya pemimpin besar seperti Anda yang pantas memilikinya." Raja mulai terpengaruh oleh bujuk rayu Abu Nawas. "Berapa harga yang kau tawarkan untuk kain ini, Abu Nawas?" Abu Nawas berpura-pura ragu sejenak, lalu menjawab, "Tuanku, saya bukan orang tamak. Saya akan menjual kain ini dengan harga yang pantas untuk kebijaksanaan Anda. 5.000 keping emas." Raja terkejut mendengar harga itu. Namun karena ia merasa bahwa dirinya adalah pemimpin yang bijak dan berharga, ia akhirnya setuju. "Baiklah, Abu Nawas. Aku akan membelinya." Setelah transaksi selesai, Abu Nawas pulang dengan senyum di wajahnya, membawa kantong penuh emas. "Raja,
Di sisi lain, mulai merasakan sesuatu yang aneh. Ia berpikir dan merenung, bagaimana bisa kain usang ini memiliki kekuatan sehebat itu? Namun karena ia sudah terlanjur merasa tertantang oleh kecerdasan Abu Nawas, ia tak mau mengaku salah. Akhir cerita. Beberapa hari kemudian, Raja mulai merasa tertipu. Ia memanggil Abu Nawas ke istana lagi dan bertanya dengan suara berwibawa, "Abu Nawas, kain yang kau jual padaku tak menunjukkan kekuatan apapun. Kau telah menipuku." Abu Nawas dengan tenang menjawab, "Tuanku, maafkan hamba jika kain itu tidak bekerja seperti yang Anda harapkan. Namun, kebijaksanaan sesungguhnya tidak terletak pada kain itu, melainkan pada kemampuan Anda melihat nilai dalam sesuatu yang tampaknya tak berharga. Kain itu hanyalah simbol. Kebijaksanaan yang Anda cari sebenarnya ada di dalam diri Anda sendiri. Hamba hanya menjual simbolnya saja." Raja Harun al-Rashid terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang sangat cerdik. Kau telah memberiku pelajaran yang sangat berharga. Aku terkesan dengan kecerdikanmu, dan meskipun aku tertipu, aku merasa tak rugi. Kau adalah orang yang penuh dengan kebijaksanaan tersendiri." Akhirnya, Abu Nawas berhasil menjual kain usang dengan harga yang tinggi, dan Raja Harun al-Rashid malah merasa mendapatkan pelajaran berharga. Sejak saat itu, Raja semakin menghormati kecerdikan Abu Nawas, dan hubungan keduanya semakin erat. Abu Nawas mulai berjualan di pasar kecil di pinggiran kota. Ia membuka sebuah warung sederhana yang menjual buah-buahan dan sayuran segar. Meski banyak pedagang lain yang menjual barang serupa, Abu Nawas percaya bahwa jika ia bekerja keras dan bersemangat, ia akan mampu menarik lebih banyak pelanggan. Setiap pagi, Abu Nawas bangun lebih awal daripada pedagang lainnya. Ia pergi ke kebun untuk memetik buah dan sayur sendiri, memastikan bahwa dagangannya selalu segar. Ia pun membersihkan lapaknya hingga berkilau dan menyusun barang dagangannya dengan rapi. Yang membuat orang-orang tertarik adalah cara Abu Nawas melayani pembeli. Setiap kali ada yang datang, ia menyambut mereka dengan senyuman lebar dan cerita-cerita lucu. Suatu hari, seorang wanita tua datang ke warungnya untuk membeli sayuran. Wanita itu tampak ragu karena melihat sayuran yang dijual di lapak Abu Nawas tampak sama saja dengan yang dijual oleh pedagang lain. "Abu Nawas, mengapa aku harus membeli sayur di tempatmu? Bukankah pedagang lain juga menjual sayur yang sama?" tanya wanita itu. Abu Nawas tersenyum lebar dan berkata, "Oh, ibu, sayur yang saya jual ini bukan sekadar sayur. Sayur ini dipetik dengan penuh cinta dan doa. Setiap kali saya memetik sayuran, saya berdoa agar siapapun yang memakannya akan panjang umur dan sehat selalu. Jadi, meskipun tampaknya sama, sayur ini sebenarnya penuh dengan berkah." Wanita tua itu tertawa mendengar jawaban Abu Nawas. "Kalau begitu, aku akan beli sayurmu. Siapa tahu aku bisa jadi lebih sehat setelah memakannya," katanya sambil tertawa. Abu Nawas berhasil menjual sayuran kepada wanita itu, namun bukan karena tipu daya, melainkan karena sikapnya yang ramah dan jenaka. Kerja keras Abu Nawas. Setiap hari, Abu Nawas bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia terus memperbaiki cara berjualannya. Abu Nawas tahu bahwa berdagang bukan hanya soal menjual barang, tapi juga tentang bagaimana cara kita melayani pembeli. Ia tak pernah lelah untuk menawarkan senyum dan bercanda dengan pelanggannya. Tak jarang, ia